Agency Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Stock Ledger Pro. Oke, yang pertama ini adalah menu dashboard. Di sini kita bisa melihat nanti ringkasan persediaan dan ringkasan penjualan yang sudah kita input selama pada periode per hari ya. Di sini nanti akan muncul ringkasan persediaan dan ringkasan penjualan. Di sini juga ada analisis buat profit dan loss-nya. Lalu juga ada nanti akan muncul item-item yang paling laku selama penjualan kita. Oke. Lalu juga di sini ada menu master data. Nah, di sini kita bisa memasukkan master data sebelum kita melakukan penginputan ke dalam Stock Ledger Pro. Nah, di sini kita yang pertama itu kita bisa masukin data barang atau data jasa juga bisa, lalu data pelanggan, pemasok, dan data salesman. Di sini juga kita bisa masukin daftar nama gudang. Nah, untuk master data ini kita bisa menginput secara manual ataupun kita bisa juga mengimpor menggunakan Excel yang sudah disediakan oleh Stock Ledger Pro. Oke, kita di sini kita bisa diklik yang fitur import data Excel. Nah, lalu kita bisa mendownload template-nya terlebih dahulu di sini. Nanti lalu kita bisa menyesuaikan template yang sudah disediakan, lalu tinggal kita import ke dalam Stock Ledger Pro-nya. Oke, lanjut kita ke menu penjualan. Nah, di menu penjualan ini ada beberapa fitur dimulai dari pesanan dan DP penjualan. Lalu juga kita bisa input penjualan barunya yang di dalam sini. Lalu kita bisa melihat transaksi daftar penjualan yang sudah kita input. Lalu jika misalnya ada retur, kita bisa menggunakan fitur retur penjualan. Nah, di sini juga ada penerimaan piutang pelanggan jika piutang pelanggannya sudah melakukan pembayaran ke perusahaan kita. Nah, di sini juga kita bisa lihat daftar penerimaan piutang ataupun eh, sales invoice outstanding-nya. Seperti itu. Ini adalah fitur fitur penjualan yang ada di dalam Stock Ledger Pro. Lalu berikutnya ada menu pembelian. Nah, di menu pembelian sebenarnya hampir sama dengan menu penjualan. Kita mulainya dari pesanan dan DP pembelian, lalu kita input pembelian baru, lalu di sini kita bisa lihat transaksi daftar pembelian yang sudah kita input, lalu di sini juga ada retur pembelian, pembayaran hutang pemasok, dan daftar pembayaran hutang. Ini adalah fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Stock Ledger Pro untuk kita melakukan pencatatan pembelian. Oke, lalu di sini juga ada menu kas bank. Nah, di sini kita bisa menginput transaksi kas bank seperti pembayaran ataupun pemasukan, daftar kas masuk ataupun daftar kas keluar. Nah, di sini kita bisa inputnya lewat fitur kas masuk atau keluar. Kita input, misalnya ada pengeluaran seperti kayak pembayaran listrik, pembayaran administrasi lain yang ada di kantor, itu kita bisa menginput di fitur kas masuk atau keluar. Nah, di sini juga bisa lihat transaksinya nanti di sini di daftar kas masuk atau keluar. Lalu juga kita bisa eh, memindahkan saldo kas atau bank itu kita catatnya di sini. Jadi nanti jika misalnya kita punya bank BCA, kita mau ingin pindahkan saldonya ke Bank Mandiri, itu kita bisa menggunakan fitur transfer antar akun. Nah, di sini juga ada smart import rekening koran. Nah, jika kalian semua memiliki rekening koran dalam bentuk PDF, ini kita bisa langsung impor ke dalam Stock Ledger Pro. Tinggal diimpor aja. Nah, masukin rekening PDF rekening korannya, lalu masukin akun kas atau bank tujuannya dan akun lawan defaultnya seperti apa di sini. Nah, nanti kita baru klik yang preview PDF, nanti akan muncul rekening-rekening koran yang sudah kita impor tadi di dalam sini. Seperti itu. Ini untuk cara mengimpor rekening koran. Oke, berikutnya ini adalah modul persediaan. Nah, di modul persediaan ini kita ada beberapa fitur, mulai dari kartu dan saldo stok, lalu ada daftar adjustment stok, daftar transfer gudang, adjustment stok, dan transfer gudang. Nah, kita bisa melihat eh, kartu dan saldo stok kita di fitur ini, lalu kita juga bisa
adjustment stoknya, misalnya kita mau melakukan stock of name dan mencocokkan data stok yang ada di sistem dengan yang dengan realnya, itu kita bisa melakukan adjustment stoknya, ya, di fitur adjustment stock. Lalu juga di sini ada transfer gudang. Jika kita memiliki lebih dari satu gudang dan ingin memindahkan ke gudang yang lainnya, itu kita bisa melakukan pencatatan transfer gudang agar nanti di sistem itu barang atau kuantitas yang ada di gudang sebelumnya akan berpindah ke gudang yang baru. Seperti itu di fitur persediaan. Lalu juga di sini kita ada menu aktiva tetap untuk melakukan pencatatan aktiva tetap. Nah, di sini kita bisa mencatat atau mendaftarkan aktiva tetap kita terlebih dahulu. Lalu nanti kita bisa melihat daftar aktiva tetap di sini dan kita bisa melakukan penyusutan otomatis per bulan ataupun per tahun di fitur penyusutan otomatis ini. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penyusutan otomatis, tinggal diklik aja periodenya. Nanti tinggal kita klik proses penyusutan, nanti Stock Leader Pro akan melakukan perhitungan penyusutannya secara otomatis jika kalian semua melakukan pengisian aktiva tetap barunya dengan tepat. Oke, berikutnya kita ada di menu akuntansi. Nah, di menu akuntansi ini kita bisa melihat data COA kita, lalu daftar jurnal manual, buku besar, dan neraca saldo. Nah, di sini kita bisa ngecek data akun COA-nya. Nah, sebenarnya Stock Ledger Pro itu sudah melakukan pembuatan data COA-nya secara default atau otomatis. Nah, jika kalian ingin menggunakan akun COA yang sudah dibikinkan oleh Stock Ledger Pro, ini kalian bisa gunakan. Ataupun kalian ingin mengedit, tinggal dieditnya aja, tinggal diklik edit, nanti tinggal ganti namanya. Itu sangat bisa. Ataupun kita juga bisa buat COA-nya secara otomatis. Seperti nanti akan melakukan pembikinan COA secara otomatis. Lalu juga di sini ada daftar jurnal manual dan jurnal manual. Di sini kita bisa menginput jurnal debit dan kredit di fitur jurnal manual, lalu nanti melihat transaksinya di daftar jurnal manual. Lalu di sini juga ada laporan buku besar dan neraca saldo. Nah, ini sudah disediakan untuk laporan buku besar dan neraca saldonya. Lalu kalau ingin melihat laporan-laporan yang lebih rinci lagi, kita bisa ke menu laporan. Nah, di sini juga kita bisa lihat laporan per penjualan, laporan pembelian, laporan stok barang, dan laporan keuangan maupun laporan kas bank. Nanti tinggal dipilih aja salah satu kita ingin melihat laporan apa. Misalnya laporan penjualan, tinggal diklik laporan penjualan. Di sini kita bisa ada muncul lagi beberapa laporannya, misalnya ada penjualan per barang, penjualan per jasa, penjualan per pelanggan. Ini kita bisa melihatnya di bagian menu laporan. Oke, lalu kita ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini kita bisa melihat fitur-fitur owner mobile cloud. Nah, di sini kita bisa menyambungkan Stock Ledger Pro kita ke dalam handphone. Jadi, misalnya kita punya apa namanya, aplikasi yang udah ada di handphone, lalu kita ingin menyambungkannya ke dalam Stock Ledger Pro ini, itu sangat bisa menggunakan Owner Mobile Cloud. Lalu di sini juga kita bisa menyeting user dan hak aksesnya, ya, user dan hak akses untuk misalnya karyawan-karyawan Anda ingin melakukan penggunaan Stock Ledger Pro, jadi Anda bisa membatasi hak aksesnya, misalnya dia hanya bisa menginput penjualan saja, ataupun tidak bisa melihat laporan itu kita bisa setting di user dan hak akses. Lalu juga ada audit log, ini riwayat aktivitas pengguna. Jadi Anda bisa mengecek aktivitas terakhir karyawan Anda itu menginput apa aja di dalam Stock Ledger Pro ini. Lalu di sini juga ada profil perusahaan, nanti tinggal diisi eh, informasi perusahaan yang Anda punya saat ini. Lalu di sini juga ada desain dokumen, misalnya Anda ingin mendesain dokumen dari invoice, nota penjualan, faktur pembelian, surat jalan atau good receive itu bisa kita edit di bagian sini. Oke, bisa sesuaikan dengan eh,
desain dokumen yang ada di perusahaan saat ini. Lalu di sini juga kita bisa membackup database yang sudah kita miliki agar database tersebut aman dan tidak